Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala watrukil mubahati talaban litaraqi ilal maqamatil aliyah. Nasihat kedua ini pertama, nasihatnya istiqomah dalam taubat. Imam Syarani menjelaskan bahwa taubat adalah awal maqamat, awal langkah ya, perjalanan menuju kepada Allah ya. Yang ditempuh adalah zuhud ya. Kita sudah terang bahwa dulu tasawuf itu unwannya ya, tajuk depannya itu atau tajuk ceritalah, katakan kalau dalam Maufi adalah zuhud ya. Zuhud dalam makna luas ya. Zuhud dalam makna luas. Dan taubat itu sendiri masuk ke wilayah zuhud. Maka apabila kita tidak masuk dari pintu taubah ya, maka kita tidak dapat berjalan di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu kembali ke Allah. Kenapa dulu nama sebelum dinamakan tasawuf itu zuhud? Karena thariq mereka thariq zuhud. Nah, thariq itu perilaku ya. Yang dimaksud oleh mereka perilaku, thariq. Disebut thariqus sufi. Ya. Ini sama dengan arti suluk ya, perilaku. Maka zuhud ini ada merupakan nama depan perilaku perjalanan mereka menuju kepada Allah dalam makna luas. Nah kemudian berubah ya, zuhud ini menjadi tasawuf ya, menjadi nama tasawuf. Nah, sehingga kenapa menjadi nama tasawuf? Karena permasalahan orang untuk zuhud ini semakin kompleks ya, semakin kompleks itu. Semakin semakin luas, besar. Bukan hanya sekedar bagaimana zuhud dalam makna luas. Zuhud ini kan dari dunia ya. Meninggalkan dunia. Dunia ini kan fisik ya. Fisik. Bagaimana ini agar tidak dominan hidup ini dengan jasad, dengan fisik. Tetapi yang dominan adalah hidup dengan Allah, ruh. Ya, ini nafsu katakan. Ini ruh, nafsu ruh.
Dulu mungkin salaf dulu ketika cakap zuhud dah paham dah secara detailnya adalah tidak memenuhi tuntutan tubuh ini dalam melakukan kebaikan. Ya, bukan karena keinginan tubuh untuk mendapatkan mal, ya, harta, tahta, segala macam kecenderungan fisikal dalam melakukan kebaikan. Ya. Tetapi bagaimana agar melakukannya karena Allah? Orang paham bahwa melakukan zuhud ini ya perlu sifat-sifat yang banyak. Perlu sabar, ridho, tawakal, bla 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 bla. Rupanya nama zuhud ini tidak lama-lama ketika orang tidak paham kandungannya, ya, menjadi pandangannya kepada persoalan zuhud ya makin kecil. Seolah-olah zuhud meninggalkan harta begitu. Itu sebab orientalis menuduh keterbelakangan umat Islam karena zuhud. Gitu. Zuhud dalam mana sempit, meninggalkan benda. Gitu. Ya otomatis meninggalkan benda, mundur. Gitu. Panjang kita. Nah, itu sebab dirubah menjadi tasawuf. Karena persoalannya untuk hidup zuhud itu perlu makomat lain, perlu sifat lain. Karena zuhud ini hanya sekedar unwan, tajuk depan. Gitu. Maka menjadi tasawuf. Nah, persoalan tasawuf menjadi banyak. Ya. Tazkiyah, tasfiyah, tajalli, ini istilah mereka. Atau tahakkuk, kalau tazkiyah tasfiyah idenya tahakkuk. Kalau tahalli baru tajalli. Nah, pembahasan ini maka menjadi nama tasawuf. Nah, ini kemudian disebut thariqah. Jadi kita menemukan ada dua istilah thariq dan thariqah itu berbeda. Ya. Thariq dan thariqah. Thariq itu madrasahnya yang melaksanakan manhaj ini, kaidah ini. Kalau thariq adalah perilaku, thariqus sufi. Yang isinya lebih kepada maqamat ruhiyah, ya, akhlak karimah. Ini adalah thariq. Ini adalah masalah yang abstrak, ya, masalah sifat. Gitu. Jadi maka sampai hari ini ada orang yang mengatakan tasawuf tak ada, yang ada zuhud. Iyalah. Ya. Di madrasah ini dia punya kronologi sejarah, ya, perkembangan perubahan istilah nama dan ya, perkembangan ilmunya juga, terus perkembangan kaidahnya. Ya, di zaman berbeda, orang yang berbeda dan lain sebagainya. Ya, saya ketika mendengar, karena saya beri ceramah di satu university di Malaysia lah, ya, di Terengganu. Lalu setelah saya menyampaikan metode-metode tarikat, ya, seorang pensara berdiri mengatakan tidak ada tasawuf yang ada zuhud. Ya, beliau mengatakan saya telah menelitinya dan punya bukti ilmiah dengan hujah-hujah yang cukup dan ya. Atau namanya ihsan. Tasawuf itu bid'ah. Dan saya tidak menolak.
Betul, sangat betul. Kami pun yang tengah menggunakan istilah tasawuf dan tarekat, ya, menyadari betul perubahan itu dari kata zuhud kepada tasawuf. Mungkin Anda tidak mengerti kronologis ini, kenapa kemudian menjadi seperti ini. Jadi tidak perlu diserang, ini adalah sebuah perkembangan. Sehingga sampai hari ini orang-orang sufi, kalau memang kau tidak setuju ini, oke. Ya. Namun ketika ini perubahan nama, mereka tak mau membaca, sudah. Karena itu sesuatu yang lain daripada ini. Ini kan abad pertama, kedua, ketiga kan masih ini namanya. Ketika keempat baru berubah menjadi nama tasawuf. Dan ditulis oleh banyak ulama, termasuk Ibnu Khaldun menulisnya bahwa munculnya ilmu dan pembukuan tasawuf itu di abad keempat, di abad 300 sekian. Tidak ada yang menolak, betul. Nama-nama ilmu lain sudah ada, sudah besar namanya, sudah terminologinya sudah banyak, fikih, hadis, ilmu hadis, jarah wa ta'dil, tafsir, nasikh wa mansuh, nahu, sorob. Ya. Tasawuf belakangan namanya. Sama dalam bidang bahasa, ilmu balaghah belakangan lahirnya. Sama seperti nahwu, tasawuf. Maka ulama sering membandingkan antara tasawuf dan balaghah. Ya. Nahwu sorob sudah lebih ada dulu, sama seperti fikih dan tauhid sudah ada dulu. Tapi balaghahnya ya, belakangan munculnya. Padahal balaghah itu adalah ma'ani nahwi was saraf. Ya. Struktur bahasa dalam makna bagi struktur bahasa luar, lafal kata-kata. Begitu juga tasawuf. Ya, tidak berarti sebelum tersusunnya ilmu nahwu atau ketika tersusunnya ilmu nahwu kandungan makna sastra tidak ada dalam bahasa itu. Begitu juga tasawuf, bukan tidak ada. Ya. Kesadaran untuk menerima ini yang ya, karena yang menyerang tasawuf itu adalah ya orang di luar Islam gitu. Baik. Itu nasihat pertama dari Syekh Al-Matbuli yang telah disarahkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Nasihat kedua, watrukil mubahati talaban litaraqi ilal maqamatil aliyah. Tinggalkanlah perkara-perkara yang mubah untuk mencari apa? Untuk menuntut apa? Talaban demi mencari litaraqi, peningkatan kepada makom-makom yang tinggi, yang luhur. Tinggalkanlah perkara-perkara yang mubah demi menuntut ketinggian atau peningkatan. Taraqi itu upaya untuk meningkatkan akhlak, ya, makom-makom yang tinggi. Ini kan unik ya nasihat ini. Ya, kita jangan membaca terus melewatinya begitu saja. Ya. Kenapa? Untuk taraqi ini istilah tasawuf ya, taraqi. Ya. Di istilah tasawuf ada tazkiyah, ada tasfiyah, ada tarqiyah. Ini tarqiyah sama dengan tajalli, ya. Tazkiyah sama dengan takhalli. Ya.
Ini tarqiyah ini, tarakki ini, meskipun terkadang ulama sufi menyebut semua ini tarakki. Ya. Maka itulah perlu kedetilan memahami istilah yang digunakan oleh ulama di kitab-kitab itu perlu, ya, agar tidak melihat satu ayat terus maknanya sama, ada siyak makna. Kata itu kan maknanya ditentukan oleh konteks, ya, siyak di situ, konteks bahasa. Namun kalau sebuah istilah tarqiyah ini adalah peningkatan rohani yang tinggi gitu. Setiap orang ini ya perlu melakukan tazkiyah. Ini mujahadah misalnya. Ya, mujahadah. Tarqiyah ini meningkatkan meningkatkan diri, meningkatkan maqam, ya, menyempurnakan sifat-sifat kerohanian. Maka kenapa ini melakukannya dengan meninggalkan mubah? Kalau ini tazkiyah kan ini meninggalkan yang haram, ya, yang maasi, yang dosa, ya, yang makruh. Itu tazkiyah. Tapi ketika tarkiyah itu meninggalkan yang boleh, yang halal, gitu. Sebetulnya orang puasa Ramadan itu bukan meninggalkan yang haram, itu meninggalkan yang boleh. Yang halal, istri halal tidak boleh ditiduri siang-siang. Ya, makan, minum, ya, bicara banyak kan halal, tapi tidak boleh. Bahkan dikatakan para wali itu cirinya bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan dosa. Ya, itu semua umat Islam mesti punya ciri itu gitu. Tapi mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, mubah. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, keislaman seseorang yang terbaik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, mubah. Ya meskipun mubah ini dimulai dari awal kita melatih, tapi ketika sudah menjadi adat, mereka mengatakan bahwa tidak boleh satu saah pun lupa kepada Allah. Gitu. Kita kan ingat itu apabila kita melakukan simbol-simbol siar-siar, ya, ibadah. Nah, ketika sholat itu simbol ingat, ya, mesti orang sholat itu ingat, kalau enggak ya enggak sholat gitu. Gitu. Orang sedang zikir itu kan surah, gambar ingat, ya, rupa ingat, ekspresi ingat. Tapi secara hakikat betul tak ingat. Nah itu kan, ya, orang mengingkari sholat katakanlah 4 rakaat 4 menit katakan. Mampu tidak kita mengingat dalam 4 menit itu? Ingat Allah 100%, lupa seolah-olah dia memang ada dalam alam lain. Itu. Nah, ini latihannya kan di situ. Kalau sholat berhasil,
dalam 4 menit itu. Istighraq, tenggelam fil hudur, ya, wasyuhud. Maka di luar sholat, ya, di luar sholat artinya di luar waktu-waktu, saat-saat ibadah, saat-saat yang bukan ibadah, kan itu mubah. Ya, waktu mubah, saat-saat bukan ibadah, saat-saat bukan melakukan haram, saat-saat bukan melakukan sunnah. Ya, ada waktu-waktu yang kita lakukan mubah. Ini kita sekarang sedang mengisi saat-saat yang sunnah. Kalau di sini ingat Allah ya patutlah. Ya, kalau tak ingat juga, nah itu perkara keterukan nafsu kan. Tapi ekspresi perbuatan kita sudah menunjukkan ingat. Gitu. Tapi ada di waktu-waktu yang memang ya, masak, makan, bual-bual, tengok television, jalan ke mall, ya, atau duduk santai. Tengok itu kan perkara tidak ada sunnah, tidak ada dosa, makruh, haram, wajibat tidak ada. Itu mubah. Mampu tidak dia hudur, syuhud kepada Allah. Ya. Nah, taraqi itu ya, bagaimana mengisi waktu-waktu yang mubah itu seperti dia sholat. Makanya mereka mengatakan, aku sholat di luar sholat, aku sudah sholat sebelum sholat. Itu kata-katanya begitu. Ya, terkadang disalahpahami ayat itu. Aku sudah sholat sebelum sholat. Akhirnya ada yang khurafatnya sholat batin. Ini sholat orang yang tingkat tinggi, sholat yang kamu ini yang ruku-ruku itu sholat awam. Kemana-mana itu. Ya, pahamnya. Bukan begitu maksudnya. Sholat itu kan munajat, hudur, syuhud. Anta'budallah ibadah. Ka'annaka tarah, kamu syuhud. Gitu. Nah sedangkan makna umumnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini memang semuanya ibadah. Meninggalkan yang haram ibadah, melakukan yang wajib ibadah, melakukan yang mubah ibadah dalam arti hudur, syuhud, ru'yah Allah. Nah, yang paling banyak waktu yang mubah itu. Sampai mereka sedikitkan tidur, dicepatkan makan, dikurangi makan, makin terbuka waktu kosong dan terus hudur, syuhud kepada Allah. Ini ya taraqi. Ya, taraqi. Nah, pada permulaannya tazkiyah, meninggalkan yang haram. Jangan ketinggalan yang wajib dan terus lakukan sunnah ya, untuk tazkiyah. Itu. Melakukan khidmah, ya, melakukan pembersihan hati dari segala pikiran negatif dan ini tasbiyah. Tapi ketika taraqi meninggalkan yang mubah. Namun secara umum ini juga sebetulnya taraqi itu kan meningkat dari sini ke sini, dari sini ke sini. Meskipun istilah khususnya dipakai taraqi itu di terakhir. Ya. Mereka memilih kalimat taraqi, tajalli, ya. Artinya meskipun dipakai khusus di sini, tetapi juga boleh makna keseluruhannya. Mereka punya alasan secara bahasanya punya. Ya, bukan milih begitu saja, membuat kita pening. Kenapa ini maknanya taraqi juga ini makna taraqi? Tidak. Jadi ada argumentasi bahasanya. Ya, tetap ada. Boleh dikatakan perjalanan itu ya, ini tarkul mubah ini adalah thariq as-sufi ini. Adat perilaku tradisi sufi. Nah, sehingga mereka mengatakan tidak ada waktu yang tidak isinya taat. Ya. Dan itu yang disesali oleh
ahli surga. Ya, dikatakan dalam hadis yatahassarul ahlul jannah katanya. Ahli surga masih merasa kecewa, masih merasa rugi. Ya. Kita ingat di surga sudah selesai, rupanya ada yang mereka sesali. Apa? Waktu-waktu mubah itu isinya tidak hudur kepada Allah. Dia hanya hudur di waktu sholat, di waktu melakukan, ya ada ekspresinya, ada zahirnya, ada surahnya ibadah berdasarkan syariat. Dikira waktu mubah sudah lupa kepada Allah. Ya, mungkin di situ di dalam tarekat kita dilatih untuk mulut berzikir setiap saat. Sampai ada istilah di dalam kitab itu disebut, seorang salik itu di luar ibadah mulutnya mesti kumat-kumit. Ya, mereka sebut seperti tempat keluar kotoran ayam. Ya, mulutnya seperti itu. Ya. Ya, menggerakkan bibir ini sebetulnya uratnya sampai ke sini nih. Jadi ini tidak kacau. Ya. Terus itu banyak membetulkan urat saraf yang kacau karena kata-kata itu, karena emosi itu. Nah ini adalah tariqat as-sufi. Jadi seseorang itu dilihat dia seorang yang elit lah katakan. Rohaninya, tauhidnya. Itu bukan dilihat dari meninggalkan haramnya, banyaknya ibadahnya. Tapi bagaimana di waktu yang mubah itu. Kalau hidupnya banyak waktu yang mubah itu tidak ada kualitinya, tidak ada nilai apa-apa, ya. Maka tidak elit, sama saja dengan awam. Taib. Maka ini dipesan sejak awal-awal ya, oleh orang sufi, watrukil mubahat. Sehingga ada yang mengatakan begini, sebetulnya taubat yang diletakkan oleh orang sufi dalam thariq mereka, ya, dalam thariq mereka, itu bukan taubat dari maksiat, dosa, kembali kepada taat. Ya. Artinya bukan taubat dari melanggar syariat, melanggar larangan Allah. Ya. Kepada taat, mentaati perintah dan ya, mentaati larangannya. Bukan, semua orang Islam tak bertarekat pun itu wajib. Ya, bertobat dari dosa-dosa yang dilakukannya itu wajib. Seperti kita sudah menjelaskan syarah taubat oleh Imam Sya'rani kan, taubat itu ada bidayah. Ya. Dari kabair, dari saghair, dari makruhat, dari khilaful aula. Nah, ini taubatnya umum. Ini taubatnya umum. Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari makruhat, taubat dari menyalahi yang utama, yang abdol. Ini taubatnya umum. Ya. Taubatnya tarekat dari setelah itu. Taubat dari ibadah selain Allah kepada ibadah untuk Allah, itu taubat itu. Nah, itu sebab mereka mengatakan bahwa persediaan pertama untuk berjalan dan masuk ke pintu thariq, yaitu taubat. Pintu pertamanya kan taubat. Ya. Maka orang kita itu dulu menyebut pintu taubat tuh. Di Arab tidak ada itu, babu taubah nggak ada itu. Untuk masuk ke situ persediaan yang kita mula-mula bawa adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah udah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang saghair, yang kabair. Ya. Dia kembali. Ada lagi istilah ulama di Jawa lah. Taubat ini bukan meninggalkan maksiat, tetapi menanggalkan dirimu katanya, untuk menunggalkan Tuhan.
Nggak penting lah itu bahasa-bahasa, yang penting kita paham maksudnya. Karena terkadang orang asik di kata-kata, maknanya tak ada. Qala Sayyidi Ali Al-Marsafi rahimahullahu ta'ala, la yasihhu limuridin qadamun fil iradati hatta yatruqa fi'lal mubahati wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aw aula wa yatajannab al-mubaha ka'annahu manhiyun anhu karahatan tanzih. Sejak mula lagi sudah melatih dirinya. Sejak mula lagi dia sudah melatih diri untuk meninggalkan yang mubah. Nah, karena orang yang meninggalkan mubah secara adat itu orang yang taroki, itu orang yang betul-betul taroki dalam kedudukannya. Tetapi kita nak taroki, kita pun kena meningkatkan makna taroki secara umum, meningkatkan dari tazkiyah ke terus. Maka Imam Ali Al-Marsafi mengatakan tidak benar, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan la yasih itu kalau bahasa kitanya. Ya, tidak sah. Tidak benar katakan. Untuk seorang murid memiliki qadam. Ya. Qadam itu kaki, maksudnya masuk. Ya. Ke dalam apa? Ke dalam iradat. Nah, satu lagi perkara iradat. Kenapa? Ya, tadi kita mengatakan thoriq itu adalah suluk. Thoriqah itu madrasah untuk mengikuti thoriq, mengikuti perilaku, ya, sifat mulia para salihin, para aulia. Nah, kenapa si penuntutnya disebut murid? Ya. Meskipun ini kata murid dalam perkembangan ilmu tasawuf baru, kata murid tidak ada di abad pertama kedua. Ya, tidak ada. Kata murid lahirnya sama dengan ketika munculnya ilmu tasawuf, maka murid itu, ya, istilah di dalam ilmu tasawuf itu, maka muncul kata murid. Sebelum tasawuf sebagai sebuah ilmu tidak ada kata murid, kata arif tidak ada. Ya. Kan tokoh sufi disebut arifin. Ya. Kalau fikih tokohnya, ulamanya maksudnya disebut faqih. Kata faqih muncul ketika ilmu fikih itu ada. Nah, kata arifin muncul ketika tasawuf itu ada. Penuntutnya disebut murid. Nah, murid ini maknanya yang mengingini, ya. Sahibul iradah, pemilik keinginan, kan yang mengingini. Ya. Tengok Ali Al-Marsafi mengatakan la yasih limuridin, ya, masuk ke dalam iradat. Apa iradat itu? Penjelasannya seperti ini. Bahwa apa yang kita sebut keinginan yang tumbuh dari sifat tubuh ini namanya hawa. Meskipun secara bahasa orang Arab mengatakan arad uridun nikah, uridut ta'am, urid juga, aroda juga. Ya, itu bahasa. Ini kan istilah. Ya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud uridu, ya, maksudnya hawa, keinginan dari tubuh, nafsu. Nah, iradah ini milik Allah. Katakanlah, siapa yang mempunyai keinginan menciptakan makhluk, ya, akhirat serta isinya, dunia serta isinya lah sudah, atau seluruhnya lah. Siapa yang punya iradah ini kan Allah. Kita adalah bagian yang diingini oleh Allah. Ya, kita muradullah, yang diingini oleh Allah. Itu sebab di Al-Quran mengatakan iza arada syai'a,
ketika Allah mengingini, karena dia sahibul iradah. Itu sebab di dalam sifat 20 disebut ya, hayyun, ilmun, iradatun, kudratun, kalamun, sam'un, basarun. Ini sifat yang disebut iradah. Kita punya iradah ya, disebut hawa. Kita punya ilmu disebut wahm. Tapi kita juga menyebutnya ilmu, secara hakikat wahm. Ya. Sama seperti kata hub, kata cinta. Hub itu iradah, sama. Hub itu keinginan. Itu yang dicintai oleh diri ini, oleh tubuh ini, hawa. Hub itu milik rohani. Tapi boleh secara bahasa majaz. Kita mengatakan uhibbuk kepada ya, harta, kepada tahta, ya, kepada ya, hubbud dunya, hub. Ya, Al-Quran pun memakai. Namun yang kita maksud di sini adalah istilah. Jadi kalau rohani punya makomat ruhiyah, ya, punya makomat ruhiyah, punya sifat mulia, sifat ini adalah pemberian Allah. Ya, maka kecenderungan sifat ini mengingini Allah, itu maksudnya iradah. Maka dia menyabari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah timpakan musibah, dan meridhoi sesuatu yang di luar, yang menyalahi keinginannya, ridho. Ya. Dan tawakal dalam melakukan sesuatu kepada Allah, yakin, gitu. Itu iradah semua. Kenapa? Karena secara umum yang dapat melakukan apa yang dia ingini hanya Allah. Itu sebab Allah punya sifat fa'alun lima yurid. Fa'al ini fa'il. Ya, fa'il dalam sigoh fa'al sangat dapat mampu boleh melakukan apa yang dia ingini. Apa yang kita ingini banyak yang kita tak dapat buat. Ya, banyak tuan-tuan kita ingin ya, ingin istri cantik seperti bintang film, lembut, banyak duitnya, ya, anak satu-satunya, ayahnya sudah tua, begitu kita menikah dia mati, hartanya waris, itu kan keinginan semua tuh. Ternyata dapat istri, ya, anak yang ke-15, miskin, jelek, ya, katakanlah begitu. Ternyata kita tidak punya iradah. Yang kita sebut ingin itu hawa. Ya. Meskipun kita mengingini, kita mendapatkan apa yang kita ingini, itu karena Allah inginkan. Maka ada ungkapan orang sufi, jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka Allah menginginkan kamu mendapatkan apa yang Allah inginkan. Ya. Mereka menasihati, jangan takut dengan tindakan orang jahat, karena apa yang dia lakukan kalau terjadi pun itu keinginan Allah, jadi selesai. Nah, orang yang masuk ke dalam perjalanan menuju Allah adalah orang yang ingin menundukkan kepada keinginan Allah. Itu disebut muridullah. Ya. Murid itu muridu iradatillah. Sehingga ada ungkapan ulama mereka begini, kun ma'a iradatillah, bersamalah dengan kehendak Allah. Ya. Wa illa, kalau tidak dapat kun ma'aman iradatuhu ma'a iradatillah, atau qad ittahadat bi iradatillah, bersamalah dengan orang yang iradahnya sudah bersama iradah Allah. Fa innahu yusiluka ila ma aradahu, dialah yang akan membawamu kepada apa yang Allah inginkan. Maka seluruh nasihat mereka orang sufi Allah sudah. Karena memang
Si penuntutnya muridullah, la muridu syaikh, wala muridu syai'in minan dunya, wala muridul jah, wala muridul madah, wala murid Allah. Sehingga mereka mengatakan kalau kamu sudah bersama dengan kehendak Allah, kamu tahu bahwa sebetulnya yang dikehendaki kamu. Coba ayat man arada syai'a. Man arada. Idza, ketika Allah mengingini sesuatu. Sesuatu itu siapa? Kan kita. Yang mengingini Allah. Yang diingini kita. Maka kita murad. Allah murid katanya. Ini permainan kata-kata saja untuk menjelaskan satu kandungan tauhid sebetulnya. Jadi jangan berarti Allah murid dong, jangan terus dibuat main. Ya. Semua makna itu disampaikan dengan kata, maka jangan main kata-kata. Maknanya yang dimaksud. Itu. Nah, maka seorang murid tidak sah untuk masuk ke iradat. Ya. Kita tidak dapat mengikuti apa yang Allah kehendaki. Kan begitu maksudnya. La yasih li muridin qadamun. Ya. Tidak benar. Berani-berani. Kalau kita artikan tidak dibenarkan kan jangan berani-berani kan. Ya. Ya, tidak boleh berani seorang murid itu qadam. Ya. Maju ke thariq sufi. Ya, fil iradat sehingga dia mampu meninggalkan yang mubahat. Tuan, perkara mubah dengan perkara haram apa bedanya? Perkara halal dengan perkara haram bezanya tidak ada. Ya. Bedanya hanya Allah mengatakan, Allah perintahkan maka ada pahalanya, mubah tidak ada pahalanya. Maksudnya tidak ada bedanya, keduanya sama-sama melakukannya dengan nafsu. Ada tak kita melakukan sesuatu tanpa nafsu? Ya, tak ada. Sekarang begini, ini mengaji baik menurut agama, sunnah, pahala. Ya. Nafsu mesti nak kepada yang mubah. Ya. Bual-bual di kedai mubah, tak haram pun, tak sunnah pun, tapi nafsu. Atas pengalaman mereka bahwa melatih seseorang jangan diharam, tapi dimubah, agar ketika menghadapi haram boleh meninggalkan. Karena persoalannya melawan nafsu, bukan melawan larangan. Orang yang mampu melawan nafsu, dia akan tunduk kepada perintah. Kita punya anak, tadinya taat banget, tapi ketika ada nafsu yang dia enak, kita taat. Nak kita tingkatkan suara kita, teriakannya tetap. Bagaimana kita mengenai nafsunya ini? Gitu. Nah, tasawuf melatih nafsu di perkara yang boleh. Itu sebab ini mengambil manhaj daripada perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat secara tabii ini adalah berdasarkan bimbingan Allah kepada mereka. Sidna Abu Bakar mengatakan taraktu sab'ina mubahan li ajli haramin wahid. Aku latih diriku untuk menahan nafsu kepada yang mubah-mubah, 70 mubah, agar beradab di satu yang haram. Kalau kita biasa melawan nafsu di mubah, kalau jatuh pun tak dosa kan. Tetapi kalau kita menang di perkara yang mubah, maka kita menang di perkara yang haram. Tetapi orang yang di luar tasawuf mengatakan orang sufi mengharamkan yang halal karena melarang melakukan yang halal. Alamak. Ya. Karena mereka membacanya nyari yang salah, lalu ya, dia nilai makna kata itu, maka tadi sebenarnya jangan bermain kata-kata, maknanya yang dimaksud. Orang kan cakap itu menyampaikan makna, bukan menyampaikan kata-kata. Ya. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada si wanita, ya,
bintang-bintang di langit. Ya. Jangan perempuan terus, mana bang? Itu kata-kata. Ya. Mesti dia akan nunggu, apa nih maknanya nih, kan gitu. Ini yang diejek kata-kata. Bintangnya mana satu bang? Bintang kejora atau? Karena tasawuf perkara makna. Sampai mereka mengatakan pa maknanal makna, katanya. Bikulil ula, itu kami adalah orang maknanya makna. Kata-kata hanya merupakan wasilah untuk menyampaikan makna. Yang dipermasalahkan oleh mereka semua kata-kata. Sehingga akhirnya ya kita menyebut mereka adalah nasi, tekstual, bukan kontekstual. Ya. Baik. Jadi seseorang murid tidak dibenarkan melangkah ke dalam iradat, jangan masuk dulu ke dalam thariq sufi maksudnya, kecuali dia dapat melakukan meninggalkan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang mubah, lalu menjadikan tempat setiap mubah yang ditinggalkannya itu ya diganti, dijadikan itu waja'ala, yakni diganti, katakan tempat yang setiap yang mubah yang ditinggalkannya itu dengan apa digantinya? Dengan perintah-perintah yang syara berupa mandub atau yang utama. Jauhi yang mubah seperti larangan makruh tanzih, seperti itu. Ya, ini latihan. Nah ini yang dikatakan, tengok ayatnya jelas sangat. Sebodoh-bodohnya orang juga paham orang sufi ini mengharamkan yang halal ini. Ya, mereka tidak menghargai bahwa setiap ilmu punya manhaj, punya terminologi, mereka makan saja mentah-mentah. Ya, tidak kompromi kepada pemilik madrasah itu. Jadi kecil saja kesalahannya itu saja. Ya, salah memberi obat. Ya, obat untuk anjing dikasih kita, kan kecil masalahnya kan, salah ngasih obat, tapi bahayanya besar. Ya. Saya dulu pernah dioperasi di Mesir tuh. Ya. Operasi apa, usus buntu itu apa? Pendik. Ya, pendik. Nah kemudian nurse-nya itu salah bagi obat kepada saya. Obat untuk kesembuhan di dalam, dia bagi obat untuk menyembuhkan luka di luar. Ya, jadi ketika minum obat, maka pusat saya menjadi bengkak seperti ini. Ya, setelah 3 hari saya datang ke dokter itu, dok, kenapa saya jadi bengkak nih pusat saya? Padahal yang dioper di sebelah pusat tuh. Nah, obat udah habis, ada bagi sedikit, tengok. Siapa yang bagi obat nih? Ya, dokter lah. Saya bukan bagi ini. Nah, salah bagi obat. Itu aja kan kecil salahnya. Ya, panggil nurse, minta maaf saya salah bagi obat. Kecil aja, bahayanya besar kan. Ya. Wa qad ajma'u ala anna kullaman mahada li nafsi irtikabar ruhas dunal azaim la yaji'u minhu syai'un fit thariq. Ulama sepakat, ulama sufi, para murabbiin sepakat kepada apa? Kepada bahwa segala setiap orang ya, yang mahada ini menyiapkan diri. Ya, tamhid kan permulaan. Menyiapkan diri, menyiapkan untuk dirinya. Melakukan yang rukhas-rukhas, bukan yang azaim, maka tidak la yaji'u minhu syai'un. Ya. Maka pasti tidak datang satu pun ya, dari dia fitorik di dalam
tariq ini. Artinya seorang yang masih bersedia menyiapkan untuk dirinya perbuatan-perbuatan yang rukhas, bukan dosa, bukan. Rukhas itu yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, karena orang-orang sufi itu, artinya mutasawwifin itu, para salikin itu dididik untuk melakukan yang besar-besar, jangan yang ruksa-ruksa. Ya. Jangan yang meringan-ringankan, tetapi bagaimana yang bersifat azimah, ya, yang mencabar azimah itu keazaman, melakukan yang afdal. Mereka orang-orang sufi mendidik muridnya untuk melakukan yang afdal dari segi amalan. Qiyamul lail minal fadail. Ya, selalu berzikir setiap saat minal fadail. Ya. Tak apa itu rukhsah, ya, karena tak, ya, masak baca selawat, makan ya, baca selawat, dalam berniaga di kedai ya, baca selawat atau baca zikir, itu kan fadail ya. Dan itu adalah azimah ya. Bukan tak apalah, tak ada tak apa. Nah maka jika seorang murid ya, sukanya dia hanya melakukan yang ringan-ringan, yang kosong-kosong, maka kalau dia melakukan tarekat tak berguna apa-apa, itu maksudnya ya. Kenapa? Karena tarekat itu bagaimana memenangkan nafsunya, dirinya, dia menang dari nafsu itu, dan mesti melakukan yang berat-berat. Karena mukhalafatun nafas itu melawan nafsu dengan perbuatan yang berat-berat, yang taklif syariah, yang azimah, bukan yang rukhas. Kecenderungan nafsu kan yang rukhas ya, maka kecenderungannya lawan. Coba orang tanya, ini wajib ke sunnah. Sebentar tengok dalilnya, oh sunnah aja. Oh ingatkan wajib. Maksudnya ya tak dilakukanlah nafsu. Ingatkan wajib. Ya. Padahal kalau sudah wajib pun ditinggal juga nafsu. Ya. Sehingga mereka mengatakan perjalanan tasawuf itu dengan azimah itu tanpa kompromi. Baik. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu al-mubaha illa tanfisan li bani as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqati taklif hina rakaballahu ta'ala fi zawatihim al-malala min at-taklif. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas, tidaklah Allah menjadikan yang mubah ini, kan Allah ada ini haram, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ya, selebihnya mubah. Kenapa ada mubah nih? Hukumnya Allah bagi untuk tanpis, untuk melepaskan napas, rehat ya. Untuk membuat rehat manusia dari keletihan taklif melakukan beban agama. Beban agama kan wajib, beban agama haram, beban agama ya, sunnah mandub, beban agama. Nah baginya tidak haram, tidak makruh, tidak tidak wajib, tidak mandub, mubah.
untuk bernapas, untuk berehat. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah letak, susun di dalam tubuh ini sifat bosan kepada melakukan kewajiban beban itu, maka ada tarkib. Nah, tasawuf mendidik dimubah itu. Sehingga orang Sufi mengatakan begini, nahnu qaumun, katanya, ya'budunallah bila malalin wala kalalin wala fatarin wala kasalin wala. Mereka mengatakan begitu. Kami ini orang-orang yang yang melakukan, kami ini orang-orang yang melakukan ibadah tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa malas, tanpa sepintas iya ke kalal malal fatar itu di tubuh, tidak di rohani. Orang tengah kasmaran, ada tak rohaninya malal? Aku bosan rindu, tak ada. Tengok kekasihnya pun, alamak, wajah kau lagi yang aku tengok nih. Tak ada. Kalau cinta, kalau sudah tak cinta memang begitulah. Itu ruh. Kalau cinta kepada selain Allah, karena objek atau kekasihnya berubah. Kita pandang istri kita itu ketika sama-sama umur 20-25. Coba kalau dua-duanya sudah umur 75 dan 80, tak pernah pandang-pandang, tuan. Ya. Duduk bersama pun ya, kakek dengan nenek, tangannya tumpang itu udah sejuk, tak ada rasa. Malah terkejut, aku ingat tangan kursi, rupanya tangan kau, katanya Allah. Sejuknya itu sudah. Tapi kalau cinta kepada Allah, bila Allah itu berubah, Allah abadi, maka cintanya, ruh itu pun tidak ada dimensi tukaran masa. Kita ini bosan karena masa itu terus berubah. Ada masanya letih, kalau rohani tidak. Jadi mereka bicara rohani. Aku ibadah sudah dengan rohani, kita ibadah masih dengan lutut. Ya. Nah, maka mereka lah yang disebut Rabbaniyun. Alim Rabbani, katanya. Walau anna Allah Ta'ala lam yurakib bi zawatihim al-malala lam yashra' lahumul mubah. Ya. Seandainya Allah tidak menyusun di dalam tubuh manusia itu sifat bosan, maka Allah tidak mensyariatkan mubah kepada mereka. Kama fa'ala bil malaikati, sebagaimana yang Allah lakukan kepada malaikat. Ada malaikat rehat? Tak ada. Li'annahum la ya'rifunal malala ta'man, karena mereka tidak tahu rasanya. Bosan itu tidak tahu. Falidzalika kanu yusabbihuna laila wan nahara la yabturun. Malaikat tasbih siang dan petang la yabturun. Maka kalau kita sudah tasbihnya tasbih rohani, ya, tak malal. Kita zikirnya zikir ini. Itu sebab orang jika datang ya kepada tuan gurunya, tuan guru saya nak minta zikir tapi janganlah banyak-banyak tuan guru, kami ini sibuk sangat. Ya betul, karena maksud dia bacaan itu kan diucapkan oleh lidah. Lidah ini kan anggota tubuh bagian dari amal. Kan ada futurnya, ada bosannya, ada lemahnya. Ya. Nah, kenapa kita disuruh melakukan zikir ya, di waktu yang mubah-mubah itu? Agar zikir itu turun ke hati. Nanti sudah yang zikir ruh. Ya. Dan mereka pun ya, tidak dapat mengendalikan ya, pikirannya, tidak dapat mengendalikan hatinya. Sebagaimana orang yang sedang mabok cinta kasmaran mampu pikirannya mengendalikan. Gitu. Orang tuanya melarang, jangan kau cinta dia. Ya Allah, jangan cinta, jangan cinta. Ya, tak boleh, cinta juga. Minta maaf, Mak, saya tak boleh. Saya sudah buat untuk melupakannya, tapi tidak dapat melupakannya. Ya,
tolong kawinkan saya. Kan tidak dapat mengendalikan. Itu baru kepada manusia. Allah bagi tuh. Ya, Allah bagi juga kepada dia. Gitu. Nah itulah Allah disuruh ya, mengambil pelajaran, berpikir dari apa yang kamu lihat di dunia ini. Allah nyuruh lihatlah bumi, lihatlah langit, lihatlah ciptaan, bukan suruh tengok untuk rekreasi. Tapi lihat apa di balik itu. Ya, kalau tak akan Quran adalah perintah rekreasi, ya, perintah pelancongan untuk menyaksikan alam semesta sekedar menghilangkan boring. Ya. Qala walamma kana al-qaumu min sya'nihim al-azaimu dunar rukhasi talaban litaraqi kama huwa ma'lumun min ahwalihim. Dan Imam Syarani berkata, ya memang Allah letakkan di dalam tubuh kita sifat bosan itu, ya, maka kemudian Allah letakkan hukum mubah. Namun ketika orang-orang sufi, ya, min sya'nihim al-azaim, merupakan tradisi mereka, ya, merupakan urusan mereka adalah azaim, bukan rukhas. Itu karena untuk meningkatkan rohani, ya, sifat mulia sebagaimana yang maklum dalam ahwal suasana jiwa mereka. Itu ahwal, ya. Istilah hal dalam tasawuf itu hal daripada ruh, hal daripada jiwa, bukan daripada jasad. Ya, saya mungkin menerjemahkannya suasana, ya. Hal itu sebetulnya sesuatu yang berubah-ubah. Ya, hal itu maknanya sesuatu yang berubah. Ahwal itu keadaan berubah kan. Gitu. Jadi keadaan hati kan, ya, kalau betul saya menyebutnya suasana, maka kita fokusnya kepada kata hal saja. Ya. Hal ini, ya, katakanlah kondisi, situasi, keadaan, ataulah katakanlah suasana hati. Manusia itu kan ada dua, ada jasad, ada ruh. Ya. Ini jasad punya sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini ketika dia memenuhi keinginannya atau melakukan fungsi sifat itu, maka dia akan merasakan suasananya. Ya. Kita jasad mendapatkan harta, kan ada suasana itu, ada hal. Hal apa? Hal dia merasakan mendapat anugerah harta. Ya gembiralah, katakan secara umum. Lalu mendapatkan ilmu, ada hal. Itu hal rohani. Gembira. Mungkin itu lebih abadi daripada harta. Bagaimana kalau kemudian mendapat ma'rifat, syuhud, khudur, yaqzah, ya, ridha, sabar, syukur, maka ahwal mereka, ya, tidak dapat kita bayangkan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan oleh Imam Syarani bahwa kenapa orang sufi mengambil sikap azaim, bukan rukhas, untuk mencari taroki rohani. Itu maklum, lihat ahwal mereka, lihat jiwa mereka, suasana mereka. Begitu, ya, mereka mengatakan, aku kalau ibadah, aku adalah orang-orang yang beribadah tak ada rasa bosan, jenuh, boring, malas. Lihat ahwalnya, itu ahwal ruhiyah. Dari mana mereka mendapatkan? Melatihnya adalah dari mengisi waktu mubah dengan melakukan taat. Dan yang paling semoga tepat saya memilih kata-kata, yang paling berbaloi dengan hak, memenuhi hak Allah, zikir dalam mengisi saat-saat yang mubah itu. Betul tak kata berbaloi? Saya letak di situ. Betul ya? Oke. Kalau ruku itu membawa gerakan, kan? Membawa gerakan, dan gerakan itu memerlukan beberapa saat. Kita ini
beberapa saat gerakan. Tapi ketika kita zikir Allah, Allah, maka setiap saat terpenuhi ya, hubungan kita kepada Allah, alaqah kita kepada Allah. Maka zikir satu-satunya ibadah yang ya, betul ya, yang berbaloi dalam memenuhi hak Allah untuk disembah. Dan itu digunakan dalam mengisi waktu-waktu mubah. Dan itu juga banyak dikatakan dalam hadis. Termasuk hadis tentang orang surga menyesal banyak waktu yang tidak zikir. Bukan menyesal tidak sholat, dia sudah di surga. Itu mungkin yang dikatakan oleh dalam kisah Isra Mi'raj oleh Nabi Ibrahim. Bertemu kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim mengirim salam kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk umatmu katanya. Ya, beliau antara perkataannya beliau mengatakan bahwasanya annal jannata qi'an. Surga itu gundul. Gundul atau botak? Botak, tidak ada tanaman. Wa ghurrasuha, tanamannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ketika kita mengisi waktu-waktu saat-saat mubah itu dengan zikir, itu kita tengah menanam tanaman-tanaman di taman surga kita yang kita bangun dengan sholat, dengan puasa, istananya. Ya. Rupanya orang surga begitu sampai di surga, ya, istana-istana aja, tidak ada penghijauan. Begitulah perumpamaannya yang ingin dihadirkan ya ke akal kita dalam ilustrasi dunia ini. Coba kita punya rumah mewah, kering, kerontang, sisip, tidak indah kan? Gitu. Jadi perbuatan kita bukan hanya membangun surga akhirat, istana dan megah, tapi di dunia kita perlu membangun surga rohani. Ya, sifat-sifat yang indah, zuhud, ridho, ya, yang membuat mereka seperti di surga. Itu sebab orang sufi disebut ulamaul akhirah. Masih di dunia sudah disebut ulama akhirat. Apa dia mau berdakwah di akhirat? Ya. Fa in lam talabu minal muridi minal amali ala taqlilil mubahati juhdahum. Setelah orang-orang sufi itu memang tabiatnya adalah azimah, bukan rukhas, untuk mencari taroki, karena taroki itu memang untuk kaum orang-orang sufi. Sebagaimana maklum ahwal dia, ya, ahwal dia kenapa ibadah menjadi tidak boring, tidak itu semua. Nah, setelah dia rasakan itu, maka mereka meminta para murid untuk melakukan, untuk beramal, untuk melakukan, menyedikitkan yang mubah semampu-mampunya. Ya. Kalau kisah ulama saja dulu, ulama ya memang ya, orang-orang arifin ya, orang-orang sufi. Banyak yang makannya dibuat singkat. Imam Ibn Hajar misalnya, ya, beliau tak ada istri ya. Jadi yang menemani beliau membaca, menulis itu adalah ibunya. Jadi ibunya yang menyiapkan makanan. Ya, ditawarkan untuk menikah, tak nak, nanti mengganggu katanya. Ya. Ini dicari pengganggunya banyak-banyak nih. Ya. Dia tak nak terganggu. Nah, ketika dibagi makan oleh ibunya roti kering, dia minta roti itu dibasahkan. Ya, roti dibasahkan. Kenapa? Agar aku tidak banyak mengunyah, nanti banyak buang masa. Kita memang makan bersedia untuk bincang bual, ya,
Kita bincang dari tahun 30 sampai 2030 itu kita bincang. Habis waktu makan. Ya. Ngaji 2 jam saja sudah. Padahal kalau lepas dari sini makan 2 jam juga duduk makan tuh. Ya. Wa yaj'aluna makana dzalik ta'atan liyusabuna 'alaiha, dan menjadikan tempat itu, ya, artinya diganti tempat itu menjadi tempat taat yang mereka diberi pahala atas taat itu. Zikir sudah. Yang tadi yang berbaloi tadi itu zikir. Ya. Fa in lam yajidu ta'atan nawau bil mubahi min aklin wa kalami khairin kat tuqawi 'alal ibadat bi akli tilka syahwati wa zawalil ubusati bi mubasatati ikhwanihim bi ba'di kalamin wa nahwi dzalik. Kalau mereka tidak mendapatkan taat, ini waktu mubah, taat nak buat apa? Nak sholat di kedai, kan? Ya. Maka niatlah dengan melakukan mubah itu seperti makan, ya, bicara baik untuk memperkuat ibadah. Ya, bicara baik itu ya zikir, nasihat. Ya. Maka kami bertemu mursyidin dimanapun nasihat. Ya. Karena Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam lebih baik dari bicara, tapi bicara baik lebih baik dari diam. Karena falyaqul khairan, pilihannya aw liyasmut. Berarti perkataan baik lebih baik daripada diam. Tetapi bicara bukan baik, ya, lebih baik diam. Ya, itu sebab mereka riyadhah nafsunya, qillatul kalam, qillatut ta'am. Boleh makan untuk memperkuat. Ya. Kita berniat nanti malam nih Allah bagi pikiran kita untuk sholat. Ya, petang-petang kita sudah Allah bagi, aku nak sholat. Ya, 7 salam nih malam ini. Ya, kan itu inspirasi. Jika bersih, inspirasi itu akan datang. Terus kita makan karena takut di situ lemah. Nah, ini kan mubah makan, tetapi untuk taat. Ya. Kita makan memang susah tidur, supaya tidur maka makan dan tidur nyenyak, lepas semua ibadah tuh. Ya, itu kita karena memang tak biasa memanage yang mubah. Ya. Seperti memperkuat ibadah dengan makan syahwat itu enak makan, tetapi untuk memperkuat ibadah. Ya. Kalau kenapa bicara baik? Wazawalil ubusah, dan menghilangkan merungut ya. Ubusa itu tajahum. Ya, abasa. Itu. Abasa itu kan merungut ya. Menghilangkan muka merungut bimubasatati ikhwanihim, dengan mubasatah kepada, mubasatah itu membuat saudara kita, sahabat kita ya nyaman, tenang. Jadi bicara dengan bicara yang baik untuk mubasatah kepada, untuk menyenangkan orang di sekitarnya. Ya, daripada bicara yang tidak berguna, ya, lebih baik ya, kita berbicara yang menyenangkan mereka. Apa kabar kamu? Semoga kamu apa? Maka orang Arab kan banyak sangat ucapan doa itu kepada sesama. Allah yafta'alaik, Allah yasiril umur, Allah yu'ti sihatal Allah. Ya.
Bab itu memang bab muamalah, bab at-tasawuf, yani babul akhlaq. Wa akhadhul murida bin naumi min ghairi darurah. Nah, ini orang-orang sufi itu, mereka akhadhu, ya, menganggap salah, akhadhu itu ya, kepada murid. Ya, apa yang dianggap salah? Bin naumi, tidur. Ya. Min ghairi daruratin, tanpa darurah. Nah, tidur pun itu mesti memang sudah perlu tidur. Darurah itu sangat perlu. Ya. Ini tidur tidak sangat perlu tidur. Kita belum ngantuk lagi, itu tempat tidur sudah indah disiapkan. Ya. Ya. Belum mengantuk lagi. Nah, kami mengikuti, ya, masyayikh sampai ke waktu malam, waktu tidur. Kata saya, kenapa dia duduk bagi nasihat, tiba-tiba ambil kitab baca, ya. Rupanya mereka tak ngantuk lagi. Kita ngantuk waktu itu, ya, baru dia letih, ya. Aku nak tidur ya, tidur dia. Kita keluar dari situ hilang ngantuknya rupanya. Ya. Ketika hati kita bersama orang yang hudur hatinya, mesti ngantuk tuh kita tuh. Ya. Karena tidak terbawa rohani kita dengan mereka, tertinggal. Ya. Mereka tunggu letih baru. Rupanya belum letih juga. Ya, dia bawa kita untuk sipe-sipe ruangan itu, angkat kursi, sapu ini apa, letih baru tidur. Ya. Lalu saya cakap, si diri rehatlah, ya, biar saya yang mengerjakan. Ya. Apa dia jawab mereka? Adakah di dunia rehat? Iya. Di mana kita rehat? Iya. Ya, kalau kau nak rehat di akhirat, jangan rehat di dunia. Kita di sini rehat, di akhirat tak rehat, tuan-tuan. Allah. Ya, itu nasihat, semuanya adalah tarbiyah. Dan itulah kehidupan mereka. Tapi sama, tuan-tuan, dia pun, ya, meskipun itu aulia, tetap, ya, dimarah istri itu diam saja, tuan-tuan. Ya. Kalau dia melawan, membentak, tak jadi walinya. Justru wali itu, ya, yang sering dimarah istri. Nak dengar kisahnya? Wabil akli min ghairi ju', makan tidak lapar. Ini ta'am ala ta'am. Ya, selama ada makanan dia makan saja. Ini sudah kacau, ini nafsu itu. Dia syahwat itu tak terasa. Ya. Hatta mutalaah pun, ya, lebih dulu yang disediakan makanan. Ya, nah, baca kitab makanan sudah penuh. Di dalam Ihya Ulumuddin disusun bagaimana cara makan Nabi. Ada tertib tarbiyahnya, mula-mula macam ini. Sehingga makan macam Nabi. Makan itu jangan makan kalau tidak lapar. Jangan tidur kalau tidak ngantuk sangat. Jangan makan kalau tidak lapar. Jangan cakap kalau nak cakap. Nah, kita kalau nak cakap, jangan cakap. Kalau tak nak cakap, cakap. Ya. Karena kalau dia cakap, ketika nak cakap tak berhenti. Ya. Marah pun begitu, puan-puan. Kalau nak cakap marah, jangan cakap. Tapi kalau tak nak cakap, marahlah. Ya.
Orang kalau tak nak cakap, ditanya pun banyak-banyak marah. Kan? Ya, tak nak cakap. Kita udah tanya, bang, di mana letak itu? Tadi aku letak di sini. Tak lupa. Apa abang pindahkan ke tak? Di mana? Tak tahu. Tak nak cakap lah tuh. Tak tahu. Ya. Cakaplah kalau tak nak cakap. Mesti sedikit dan terbaik. Dapat memilih kata yang baik ketika dia tak nak cakap. Tapi kalau nak jadi cakap, makan, tidur itu ketuntutan nafs. Bukan buruk, itu memang betul, tapi disitulah dilatihnya untuk memenangkan kepada nafsu. Itu rahasianya di puasa itu. Orang sufi bukan ambil dari buza Hindu, dari puasa. Ini puasa naumus shaim ibadah, subuh tidur, bangun pukul 5. Waduh, ini siapa yang sarahkan begitu ulama? Tak ada. Justru yang ada puasa itu semua kurang tidur. Ya, ada taraweh di mana nak tidur, ada sahur kurang tidur, ada qiyamul lail kurang tidur. Ya. Kenapa orang dulu tidur ba'da syuruk hingga nak zuhur? Karena malam dia full tak tidur. Ya, sekurang-kurangnya orang malas pun Ramadan itu kurang tidur dari biasanya. Ya. Kurang makan, ya pasti kena puasa dari pagi hingga maghrib. Tapi tak tahulah lepas maghrib tuh. Ya, macam kerbau tak makan 2 hari dah. Ya, habis semua makanan. Nah, itu nafsu. Coba tengok kita kalau puasa kan. Tengok air kelapa, oh nak beli. Tengok cendol, tengok air bandung. Ya, semua maghrib tak ada pun yang dimakan. Kalau itu ditahan, ya, ditahan, maka apa yang ada? Nikmat rasanya. Tapi ketika banyak, tak ada yang nikmat. Karena nafsu memang sudah menolak. Karena sudah terpenuhi keinginannya. Macam mana nak tumbuh qanaah, ridha, tumbuh karena itu sifat rohani. Ya. Baik. Wa bi mukhalatatin nas illa lid-darura. Bergaul dengan orang pun karena ada keperluan sangat. Ini kita cari kawan, message. Jom kedai. Nah, itu tak ada apa-apa pun. Kumpul semua. Bincang itu. Sudah seminggu 1, 2, 3 kali bincang. Ya, tajuknya sama, itu aja. Ya. Itu nafsu tuh. Kita tak merasa. Itu azimah. Mesti kita buat lawan. Ya, itu kan rukhas. Ya. Begitu kita menghadapi sesuatu yang diharam, tak mampu kita melawan nafsu. Karena banyak sangat kita dikalahkan oleh nafsu di masalah yang mubah. Itulah yang kenapa ada azimah, kenapa ada tarkul mubah, ya. Tarkur rukhas, tarkur halal, ya. Li ajli haramin wahid. Gitu. Mereka yang punya khibrah beramal. Orang baca kitab, hafal kitab, terus amal, tidak punya khibrah beramal. Mereka yang punya khibrah, mempelajari dari para sahabat, dari tabi'in, maka ya, dijadikan kaidah oleh mereka. Itu tasawuf. Tak ada yang diambil dari Hindu, Buddha, tak ada. Dari Yunani tak ada. Ya. Jika ada yang memandang itu, berarti di otak mereka ada itu, ada sifat-sifat itu. Nyembah benda, ya, memandang ada hakikat selain Allah, itu benda-benda yang ada dalam asas pikiran mereka, itu yang membuat ya, mereka seperti menilai, berburuk sangka seperti itu. Fa'aradu an yusaba muriduhum sawabal wajibati fi sairi ahwalihi. Mereka para sufi itu menginginkan muridnya diberi pahala kewajiban di semua ahwalnya. Ya. Selain melawan hawa nafsu,
dan juga mendapatkan koin ya, pahala di saat-saat yang mubah, sama seperti melakukan kewajiban. Karena banyaknya hidup ini saat-saat ini mubah. Ya, sholat 5 waktu berapa menit? Dengan sunnahnya pun ya, rawatib, duhanya apa, itu boleh hitung berapa. Banyaknya mubah. Nah, tarbiyah itu dimubah. Ya. Maka dikatakan mereka mengatakan bahwa kita bersuhbah dengan mereka orang soleh, jangankan aqwaluh ya, ucapannya, lahadzatuh, apa lahadzatnya, saat-saat bersama pun manfaat ya. Orang di zaman Nabi, ketika Nabi datang ke satu tempat, mereka duduk saja. Nabi bincang dengan yang lain, mereka duduk saja. Itu jauhnya sudah berbeda. Ya, ingat kepada Allah naik, dan kepada kebaikan makin naik, suka kepada kebaikan terus. Ya, karena ada, kalau kita sebutnya aura rohaninya itu. Ya, ikut auranya lah, auranya apa? Fayaqulu hina yajibu alaihil aklu, maka dia makan ketika wajib makan, lapar, makan dah. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalam masalan, dan bicara ketika wajib bicara, kebaikan. Ya. Fa in nazala an dzalik fala yanzilu anil istihbab. Kalau turun di bawah itu, dari itu, maka jangan turun dari istihbab. Ya. Fa yaqulu hina yustahab. Ya. Makan wajib sudah, tapi masih ada makan. Kalau memang istihbab ya, sepatutnya ya, makan maka makan. Kalau tak sepatutnya jangan makan ya, kalau bukan wajib mustahab. Begitu juga bicara, makan ya. Coba kita hitung, kita makan berapa kali satu hari ya, tadi sarapan makan apa tuh? Nasi lemak ya. Ini biasanya ngaji pukul 10.30 berhenti. Untuk apa? Makan bihun. Ya, nanti pukul 1, pukul 2 makan berat. Lepas asar makan cekudu. Ya. Nanti malam makan berat. Alamak. Rasanya hewan pun tak sebanyak itu makan tuh. Ya. Urusan makan itu perkara sangat penting di dalam ruhani itu. Itu sebab nama depan mujahadah al-ju'. Ya, seolah-olah perkara ju' itu separuh mujahadah. Maka itu sebab ada puasa 30 hari, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ju'. Untuk membangun kehidupan rohani, memahami hikmah bukan hanya ilmu ya. Dan juga membuang ta'alluq kepada dunia. Masuk bulan Ramadan yang ditulis jadwal masak 1 bulan, Allah, itu yang pertama masuk ke otak ya. Begitu tengok jadwal masak ini, suami belum beli barang, begaduh. Ini dalam kehidupan umum ya, bukan kehidupan orang yang mengaji seperti kita. Wa kadzalika akhadzul murida. Selain urusan makan minum ya, orang-orang sufi memandang menindak buruk ya, mengkritik, mereka juga mengkritik, menindak buruk, mengambil kesalahan, bin nisyan, lupa ya. Wabil ihtilam,
bermimpi. Wa bimadir rijl fi lailin aw naharin, melonjorkan kaki siang dan malam, illa lihajatin, kecuali untuk hajat. Wa akhadhuhu bil khawatir, ya, dan juga mereka mengambil kesalahan dari khawatir, bisikan, ya, lintasan-lintasan pikiran dan hati. Walau lam tastaqir, meskipun tidak kekal. Wa akhadhuhu, menindak juga, bi akli syahawatil mubahah, makan syahwat yang boleh-boleh. Likauniha tuqifuhu anit taraqi, karena semua itu menghentikan dari taraqi rohani. Kita diperintahkan untuk terus tidak nisyan, zikir terus. Ya. Nisyan itu karena banyak nisyan itu lupa, kan ada dua, ada ghaflah dan nisyan. Ya. Ada ulama sufi yang memberikan perbedaannya. Ghaflah itu lupa disebabkan godaan syaitan. Kalau nisyan, lupa disebabkan mengikuti hawa nafsu. Ya. Maknanya lupa, nisyan. Ya. Allah melupakan itu karena kita melupakan Allah. Berarti mengikuti nafsu. Gitu. Kalau istilah zikir dalam ghaflah di dalam Al-Quran itu ya, sering disandingkan dengan kata zikir. Ingat. Dan zikir itu mengusir syaitan. Mungkin dari situ mereka mengatakan ghaflah bisa babi syaitan, wa nisyan bisa babi nafas. Ini kan masalah mujahadah ya. Makan minum itu urusan nafas. Maka tidak boleh lupa. Selalu dia berada dalam ingat kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat. Ya. Kalau dia selalu berusaha untuk melakukannya sesuai dengan syariat, itu berarti dia tidak nisyan. Ya. Maka dikatakan al-insan mahallun nisyan. Ya, kita banyak pikir sampai lupa ada perbuatan yang lepas. Itu nisyan. Ya, karena pikir sangat. Ya, pikir ini bagian daripada sifat nafs diri ini, tubuh ini. Ya. Wabil ihtilam, dan bermimpi, menghayal. Ya, itu pun jangan sampai ya, hidup penuh dengan ya, mimpi seperti itu sehingga menumbuhkan syahwat. Dan maddur rijl, ya, melonjorkan kaki bermalas-malasan, ya, siang dan malam, kecuali memang ya, tengah letih, karena ada hajat. Nah, begitu juga berbagai lintasan. Kita disuruh memerangi lintasan. Apa saja yang terlintas lawan. Sehingga mereka mengatakan man taraka syai'an lillah abdalahullahu lahu khairan minhu, katanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, meninggalkan itu dari keinginan pikiran, lintasan aku nak ini, buang. Ya. Saya sering menghafalkan kalimat itu kepada anak-anak. Ya. Anak-anak saya nak ini. Ya. Bukan saja karena tak ada uang, kesempatan tidak ada uang, ya kita didik. Man taraka syai'an lillah, ya, abdalahullahu lahu khairan minhu. Lupakan apa keinginanmu sekarang karena Allah. Nanti Allah bagi ganti yang baik, yang hebat. Ya, dihafalkan. Yang kita ingin lihat reaksinya nafsu, karena an-nafsu katifal. Anak itu sepenuhnya nafsu, karena akalnya tak hidup lagi. Ilmunya tak ada lagi, sifat akhlak rohaninya tak ada lagi. Jadi murni nafsu itu anak kecil.
Makanya an-nafsu katifl. Dan juga menindak makan syahwat yang mubah. Ya. Makan bukan yang haram, yang mubah. Bukan pula makan wajib. Makan wajib ini ya memang kita perlu makan lah. Ya, ada makan utama lah. Ya, tapi kan kalau makanan cikodok gitu apalah. Ya itu kan kue halawa itu kan mubah. Ya. Itu pun ditindak, dikritik oleh mereka untuk jangan banyak makan itu. Karena itu akan memberhentikan kamu dari taraqi rohani. Wa fi Zaburi As-Sayyid Daud alaihi salatu wasalam, ya Daud hadzir wa anzir qaumak akla syahwat ini. Ya. Di dalam kitab Zabur Allah berfirman, ya Daud, ya hadzir, disuruh waspada, ya, disuruh peringatkan kaum kamu akan makan syahwat, makan yang atas dasar syahwat. Karena quluba ahli syahwati aniyun mahjub. Ya. Karena sungguhnya segala hati ahli syahwat itu ani mahjubah, terhijab dariku. Ya. Dulu para sahabat itu kalau dia melakukan sesuatu yang dia ingini, aib. Jadi beli itu sesuatu yang memang wajib. Ya. Macam kita pergi ke mall, kan kita sudah tulis keperluan kita tuh. Tengok apa di dapur yang tak ada ini, ya. Yang kita tulis 5. Kenapa pulang jadi 25? Nah ini yang 20 syahwat. Betul pula sampai rumah, alamak kenapa aku beli ini? Tengok, dia yang beli, dia pula yang bertanya kenapa tuh. Itu syahwat. Ya. Maka kalau ke mall, kalau pergi ke mall itu kena pakai semimata hitam. Wa kama anna akla syahawati yatrudul abda an hadratil haq. Sebagaimana makan syahwat itu hamba ditolak oleh Allah dari hadrah Allah. Artinya tidak turun itu tajalli maqamat, itu tidak turun. Kadzalika madur rajul min ghairi haja, begitu juga melonjor. Ya, tanpa ada keperluan bijami'in, ini di masjid. Itu ya su'ul adabi, itu su'ul adab. Ya. Di masjid manapun kita tak boleh melonjor. Karena itu su'ul adab. Wa qala aidan la yablughul muridu maqama sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi fayaf'alul manduba ka'annahu wajibun wa yajtanibul makruha ka'annahu haramun wa yajtanibul haramu ka'annahu kufrun wa yanwi jami'il mubahati khairan liyuthaba ala dhalik. Ya, berkata pula bahwa seorang murid tidak akan mencapai maqam siddiqin, wali, sehingga menambah dalam mengagungkan perintah dan larangan Allah, sehingga dia melakukan yang sunnah seperti wajib rasanya, menjauhkan yang makruh seperti menjauhkan haram, menjauhkan yang haram seperti menjauhkan kufur, dan berniat kepada semua yang mubah-mubah itu untuk kebaikan, agar ada pahalanya. Ya. Maka Ramadan itu, bulan puasa itu, sehingga mereka mengatakan
Sahru Ramadan, ya, atau as-saum fi Ramadan itu kahayati sufi katanya. Ya, kehidupan bulan puasa di Ramadan itulah kehidupan sufi. Makannya, bicaranya, menggunakan malamnya. Ya. Maka boleh jadi semua upaya tazkiyah, tasfiyah itu ada di Ramadan. Bahkan tarqiyah ada. Boleh jadi dia patut mendapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu saat sama dengan 80 tahun. Ya. Fayanwi bin naum fil qaylulah. Maka niat tidur dalam qaylulah at-tuqawi ala qiyamil lail, untuk memperkuat qiyamul lail. Kenapa dia tidur tengah hari itu? Karena untuk qiyamul lail malam. Wa yatanawalu ba'd syahwat, makan sebagian keperluan syahwat itu lil mudawati li nafsihi, untuk mengobati nafsunya, iza nafarat minal ibadati bil kulliyah, kalau nafsunya itu enggan, ya, menolak ibadah secara total. Ya, aku beri makan kau, nanti aku pakai engkau untuk qiyamul lail, untuk baca kitab, untuk ya. Karena nafsu nak buat apa-apa makan, ya, yang dipikirkannya. Ya, oke, tak apa, tapi nanti engkau macam kuda kan, ya, dibagi makan karena nak dibawa jalan. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu li sahibiha, karena bahasa keadaan diri ini nafsu seolah-olah dia berkata, kun ma'i fi ba'di aghradi wa illa sara'tuk. Seolah-olah nafsu begitu. Jadilah kamu bersama aku, artinya ikuti keinginanku pada sebagian saja tujuanku, keinginanku. Kalau tak, aku akan kalahkan engkau. Nanti nak bangun, aduh lapar, tak jadi qiyam. Ya, aduh ngantuk, tak jadi qiyam. Tidur. Ya. Malam nak alasan apa, sudah tidur pun. Ya. Sebetulnya orang yang kurang tidur, ya, tidak akan menambah tidur kembali, malah pikirannya selalu hidup karena kurang tidur. Nah, jangan disangka kita tidur banyak setelah lepas itu, ya, kuat, tak, malah ngantuk lagi. Tidur itu tak perlu banyak, mungkin orang-orang tua memahami karena ada perjalanan biologis mereka. Ya, mereka cuma perlu istirahat, tidur yang amik. Ya. Kami lihat orang tua, ya, emak-emak tidur sekejap saja, rupanya nak bekerja. Ya, dapurnya, rumahnya banyak kotor, sekejap ya aku nak tidur. Wah, terus, nah, karena dah dapat dah. Itu tidur darurat namanya tuh. Kalau tidur darurat terus dapat kepada tidur amik dan rehat. Ya. Kan orang yang susah tidur-tiduran, tahu tidur-tiduran, ya. Tak tidur pun tapi ditidur-tidurkan. Itu yang lama tuh bangunnya tuh. Ya, bahkan digerak pun tak bangun-bangun karena pura-pura tidur. Ya, dan tak dapat tidur amik, tidak dapat kerehatan. Ya. Hatta persoalan makan mungkin orang dokter perobatan boleh terangkan, ya, kenapa kita tak perlu makan banyak. Ya, mereka boleh menerangkan dari segi kesehatan. Ya, karena secara di dalam tasawuf yang diterangkan faedah rohaninya, ya, faedah rohaninya. Namun yang paling penting niatnya untuk ibadah itu, karena niat itulah yang Allah akan bawa kita kepada kebaikan. Orang niat kebaikan, Allah buat suka kepada kebaikan. Ya. Nah, kalau tidak, makan sedikit itu untuk slim.
Ya, saya makan sedikit karena slim. Tak jadilah. Untuk qiyamul lail tak dapat, tetap malas karena niatnya itu. Jika Allah tahu di dalamnya ada niat baik, maka Allah buat dia suka kepada kebaikan. Tengok bintang-bintang film yang slim-slim tuh. Itu makannya tuh seperti wali. Ya, sikit makannya, wali. Wa kadzalika yanwi bilibasis siyabil fakhirah izhara nikmatillah. Begitu juga niat memakai baju yang fakhirah. Ya, berniat untuk menjahirkan nikmat Allah dengan memakai pakaian yang megah, fakhirah. Untuk menjahirkan nikmat Allah dunal huzuzun nufsaniyah, bukan karena memenuhi bagian-bagian nafsu. Wa kadzalika ya'kulul laziz minat ta'am. Begitu pula makan yang sedap-sedap daripada makanan. Wa yashrabul barida, dan minum yang sejuk. Ya. Wal hulwa, dan yang manis, minasyarab, dari minuman, li ajli istijabati a'dha'ihi, untuk memenuhi respon anggota tubuh ini untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Kita nak memilih makanan yang sedap-sedap, minuman yang sejuk misalnya, agar ketika kita makan, anggota tubuh itu ada respon seronok, sedap. Nah, sehingga ketika kita bawa untuk alhamdulillah, semua ikut. Ya, alhamdulillah, yang manisnya, sejuknya, lezatnya. Ya, boleh jika untuk itu. Imam Syazili mengatakan minum sejukkan air itu, karena kalau kau minum sejuk, nanti ketika kau bersyukur, semua terpanggil tubuh itu ikut syukur. Tapi kalau kau minum air hangat, panas-panas, ya, ya, alhamdulillah, ini tubuhnya tidak ikut merasakan. Ya, itu maksudnya. Bukan berarti Imam Syazili menyuruh kita minum air sejuk, bukan. Artinya ketika kepada yang nikmat-nikmat untuk membangunkan syukur. Ya. Ini udah batuk-batuk masih minum ais. Ya, dulu kami di Kairo, ya, dia batuk-batuk, kenapa kamu minum ais? Saya Syazili. Kenapa memang Syazili? Ya saya Syazili suruh minum. Alamak. Ya. Nah, itu makan nas namanya, bukan makan maksud nas. Wa qad kana Syaikhu Abul Hasan Syazili rahimahullahu taala yaqulu li ashabihi. Nah, ini dulu Imam Syazili berkata kepada murid-muridnya, "Kulu min thayyibit ta'am." Makanlah dari makanan yang enak-enak, yang thayyib, yang baik-baik. "Washrabu min aladzi syarab." Minum dari minuman yang lezat-lezat. "Wa namu ala awta'il fursh." Tidur di atas tempat tidur ya, tilam yang empuk. Wa albisul layna thiyab, pakailah pakaian yang halus-halus. Imam Syazili meskipun dia hidup berpindah-pindah, tetapi dia bawa sekedup untuk menyimpan tempat tidur dia yang empuk, makanan yang nikmat-nikmat, ya, untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Tapi mabadenya, prinsipnya tetap tidak banyak dan tidak sering makan itu. Ini pagi makanan lezat, siang makanan lezat, petang makanan lezat, malam makanan lezat. Nak tidur pun masih Allah. Ya. Agak-agak binatang apa yang nak tidur pun masih makan tuh? Khird. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika, maka salah satu kalian ketika melakukan itu, wa qala alhamdulillah, dan dia berkata alhamdulillah, yastajibu, maka merespon dalam alhamdulillah itu kullu udwin, semua anggota lisyukur. Bikhilafi ma iza akala khubzas syair, berbeda jika dia makan
apa khubza sa'ir itu roti apa? Roti gandum ya. Bil milih dengan garam saja. Wala bisal aba'ah, memakai aba'ah yang tebal, yang kasar. Wa nama alal ardi, tidur di atas tanah. Wa syarabil ma'al malih, minum air yang asin, sakhin panas. Wa qala alhamdulillah, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Fa innahu yaqulu dzalik, ketika dia mengatakan itu, wa indahu ismi'zazun. Ya, pada saat itu dia ismi'zaz. Ismi'zaz itu ismi'zaz, yani menunjukkan rasa tak suka, ismi'zaz. Ya. Wa ba'du sukhtin, dan marah ala maqdurillah, di atas takdir Allah. Ya Allah, kenapa macam ini makanan, ya, makan ini. Itu maksud daripada Imam As-Sazili itu seperti itu. Ismi'zaz itu rasa muak. Ismi'zaz itu muak. Ya. Macam mana alhamdulillah tapi muak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi ketika sudah alhamdulillah, ini tasfiyah, ini min babit tasfiyah. Kalau bincang di bab tazkiyah lain lagi, kan? Tidur di tempat yang ini itu untuk melawan nafsu. Tapi ketika kita membersihkan hati yang bersyukur, ya, di nikmat-nikmat itu. Karena Sazili itu antara manhaj tazkiyah dengan tasfiyah, mazhab Syazili itu lebih mengedepankan manhaj tasfiyah. Itu sebab di madrasah Sazili jarang mereka menyuruh muridnya untuk qiyamul lail banyak-banyak, puasa banyak-banyak. Itu diserahkan kepada dia atas pengetahuan dan keinginan ibadahnya, yang penting lillah itu saja. Nah, mereka ditarbiyah di tasfiyah. Ya, bicara yang betul, berpikir positif, ya, tawadu kepada orang, itu tasfiyah. Ya, jangan takabur. Khidmat kepada semua orang, itu tasfiyah. Hormati sesama ikhwan kamu, ahbab kamu, itu tasfiyah. Ya. Walau annahu nazara bi'ainil basirati lawajadal ismi'zaza wa sukhta. Meskipun dia melihat dengan mata batin, tetap masih merasakan muak tadi itu dan marah. Alladzi indahu yarjahu fil ismi, yang ada pada dia. Ini lebih berat kepada dosa. Alaman tamatta bidunya biyaqinin, atas orang yang menikmati dunia dengan yakin. Ya. Meskipun dia memandangnya dengan mata batinnya, ya, makan-makan yang tak enak tadi, tetap masih merasa, ya, makanan ismi'zaz itu kan karena makanannya tak sedap. Ya. Mesti, ya, ada rasa muak, ada rasa tak enak, tak sedap. Begitu. Ini dibanding orang yang memakan dunia dengan nikmat, ya, itu sebuah dosa. Kenapa? Tidak menikmati. Fa inna tamattu bidunya fi'lu ma abahahul haq. Menikmati dunia perbuatan yang dibolehkan Allah. Wa man kana indahu ismi'zazun wa sukhtun. Kalau ketika makan ada rasa muak dan ada rasa marah, faqad fa'ala ma haramahullah. Maka dia berarti melakukan yang diharamkan Allah. Fa'lam dzalika ya akhi. Itu maksudnya, kata beliau. Fa'lam dzalika ya akhi. Ya. Wahzar min daqaiqir riya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Kita dulu sudah sampai riya ini ya, rasanya. Kita baca sampai riya.
Allah.